menggunakan gerakan secepat kilat, Hanli mampu menempuh jarak 50 km dalam sekali jalan. Ia kemudian berhenti sejenak sebelum menyesuaikan diri dan berganti menggunakan jubah merah darah sebelum melanjutkan penerbangannya sebagai seberkas cahaya merah tua. Setelah terbang sejauh 500 km, ia melihat suku Maulan yang terdiri dari puluhan ribu manusia. Ia pun berhenti dengan perasaan gembira yang samar-samar memenuhi hatinya. Saat berada di sekte awan melayang, topik perang dengan pendekar sihir Maulan dan kultivator langit selatan muncul dalam percakapan para tetua sekte lainnya. Meskipun manusia biasa dari suku Maulan tidak dapat mengolah teknik spiritual selama masa perang, pendekar sihir Maulan akan mengorganisir banyak kelompok yang terdiri dari manusia untuk merebut tambang batu spiritual dan sumber material yang tidak dapat diurus oleh kultivator langit selatan. Dengan demikian, para prajurit sihir Maulan tidak akan kembali dengan tangan kosong setelah akhirnya mundur. Namun tentu saja, Persatuan 9 Bangsa sangat menyadari penjarahan tersebut, tetapi mereka tidak mampu menjaga sumber daya ini saat perang berkecamuk. Jika mereka memiliki terlalu sedikit kultivator untuk menjaga daerah-daerah ini, ada kemungkinan mereka akan dimusnahkan oleh kultivator tingkat tinggi manapun yang akan dikirim oleh Maulan. Jika jumlah kultivator terlalu banyak, itu akan merugikan medan pertempuran utama. Dan satu-satunya pilihan yang layak adalah menunggu hingga wilayah-wilayah ini direbut dan merebutnya kembali setelahnya. Dengan cara itu, manusia dari suku Maulan akan dapat dibantai tanpa perlawanan. Sayangnya, kaum Maulan tidak mempermasalahkan kematian manusia. Begitu suatu kelompok dimusnahkan, mereka akan segera mengirim kelompok lain, menukar nyawa manusia dengan sumber daya berharga ini. Selain itu, mereka terkadang memasang jebakan dan menimbulkan kerugian besar pada para kultivator yang mencoba merebut kembali area sumber daya tersebut. Namun, dengan hilangnya begitu banyak kultivator, Persatuan 9 Bangsa telah menutup mata terhadap lokasi-lokasi ini. Dan terlepas dari itu, para manusia dari suku Maulan tidak akan dapat memanen banyak material atau menambang banyak batu spiritual. Dan selama mereka mengusir para prajurit sihir secepat mungkin, manusia Maulan akan dengan patuh mengikuti mereka kembali. Saat ini, Hanli melihat barisan besar gerobak lembu menuju ke selatan surgawi dengan banyak pemuda dan pemudi yang menyertainya. Mereka pastilah divisi manusia fana yang dikirim untuk mengumpulkan bahan-bahan di selatan surgawi untuk sementara waktu. Hanli tetap berada di udara di atas mereka dan menyapu indera spiritualnya yang luar biasa melewati mereka. Selain itu, ia juga melihat satu pendekar sihir yang berada pada tahap pembangunan fondasi dan 3 pendekar sihir tahap kondensasi ki. Pada saat ini, Hanli menundukkan kepalanya sejenak untuk berpikir sebelum tiba-tiba membuat gerakan mantra dengan tangannya. Sosoknya kemudian menjadi kabur dan muncul kembali di depan sebuah gerobak Maulan yang reyot. Gerobak itu dipenuhi dengan kulit sapi yang compang-camping beserta beberapa cangkul dan peralatan lainnya. Dan dengan lambaian tangannya, Hanli mengubah bagian dalam gerobak menjadi tumpukan abu, lalu duduk di dalamnya tanpa ragu-ragu. Dari renungannya, ia menyimpulkan bahwa kembali dengan berani ke selatan surgawi, sementara para pendekar sihir Maulan menyerang dengan kekuatan penuh akan penuh dengan masalah. Sekalipun ia tidak akan berada dalam bahaya, kecuali bertemu dengan beberapa pendekar sihir peringkat atas, kemungkinan itu tetap ada. Selain itu kali ini, ia tidak akan ditemani oleh 8 kultivator Yuan Ying. Ia tidak hanya perlu mewaspadai pendekar sihir, tetapi ia juga harus menghindari Wang Tiangu dan yang lainnya untuk menghindari konfrontasi yang mematikan. Dan sekarang, setelah ia bersembunyi di antara sekelompok manusia biasa, ia seharusnya dapat keluar dengan selamat dari dataran Maulan dalam beberapa hari. Karena pada dasarnya, hanya sedikit yang akan memperhatikan sekelompok manusia biasa. Dan mengingat kultivasinya saat ini, selama pendekar sihir tahap Yuan Ying akhir tidak memeriksa pasukan, keberadaannya aman tersembunyi. Begitu dia memasuki gurun di luar dataran, dia akan berada di luar pengaruh suku Maulan dan dia akan dapat kembali ke selatan surgawi. Saat Hanli bermeditasi di dalam kereta,
Percakapan manusia Maulan di luar dapat terdengar dengan jelas. Dialek Maulan berbeda dari dialek yang digunakan oleh penduduk selatan surgawi. Tetapi Hanli telah mempelajari bahasa mereka dari beberapa gulungan giok yang terkait. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, ia berhasil memahami sebagian besar pengetahuan ini hanya dalam beberapa hari dan mampu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan di luar. Percakapan mereka sebagian besar berkisar pada apakah mereka mampu membuat para kultivator agung terkesan dengan sumber daya yang telah mereka kumpulkan, sehingga memberi mereka kesempatan untuk menonjol di antara rekan-rekan mereka. Dari ucapan mereka, para manusia Maulan tampaknya memuja para pendekar sihir dengan kekaguman dan penghormatan, seolah-olah mereka adalah semacam dewa. Mereka bahkan percaya bahwa sangat terhormat jika mereka mati dalam pengabdian kepada para pendekar sihir ini. Ketika Hanli mendengar ini, dia menghela nafas dalam hati dan mengayunkan tangannya, menutup bagian dalam gerobak dari luar dengan penghalang cahaya biru samar. Dan oleh karena itu, suara-suara manusia fana dari suku Maulan tiba-tiba terhenti. Yin Yue, bagaimana kalau kau ceritakan apa yang telah kau dapatkan? Dari kegembiraanmu, seharusnya kau telah memperoleh banyak barang bagus, ucap Hanli. Sesaat kemudian, lengan baju Hanli mulai bergerak dan seekor rubah putih kecil terbang keluar dari mansetnya, berputar sekali di udara sebelum mendarat di depannya. Rubah kecil itu nampak berbaring dan kemudian terkekeh. Aku tidak begitu yakin seberapa berharga barang-barang ini, tetapi Tuan pasti tahu. Ada banyak harta karun kuno di lantai pertama, tetapi karena aku tidak mampu menyembunyikan ki spiritual mereka saat menggunakan teknik gerakanku, aku tidak mengambil satupun. Namun, ada 6 kotak kuno di lantai kedua dan aku mengambil setengahnya, ucap Yin Yue sebelum kembali berkata. Awalnya aku pikir untuk mengambil sebagian besar dari mereka, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Jadi aku akhirnya hanya mengambil 3, ucap Yin Yue. Setelah mengucapkan kata-kata itu, rubah tersebut memuntahkan 3 giok tembus pandang di depan Hanli. Hanli kemudian mengeluarkan sebuah kotak giok dari pinggangnya. Kotak-kotak giok di depannya tampak persis sama dengan yang dilemparkan Markis Nanlong kepadanya. Saat ini, Hanli membelai kotak giok di tangannya dan tersenyum tipis sebelum kemudian berkata, Master Cangkun meninggalkan total 6 kotak giok dan 4 diantaranya ada di tanganku. Sepertinya keputusan untuk pergi adalah keputusan yang tepat, gumam Hanli. Di sisi lain, Yin Yue menghela nafas lega karena rasa takut yang masih menghantuinya. Tuan, keberanian Anda sungguh luar biasa. Anda mengambil tindakan secara diam-diam, meskipun ada begitu banyak kultivator Yuan Ying di sana. Selain itu, Anda juga menyuruhku masuk lebih dulu. Tuan, apakah Anda tidak takut ketahuan? Ucap Yin Yue. Mendengar itu, Hanli tersenyum dan melirik rubah kecil itu. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, aku hanya akan menggunakan penghindaran bayangan darah untuk melarikan diri dari mereka. Lagi pula, aku hampir sepenuhnya yakin akan berhasil. Ketika aku menggunakan cahaya spiritual untuk menyembunyikan kedatanganmu, tidak ada yang menyadarinya, ucap Hanli. Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah kita tidak akan bisa menyembunyikan diri setelah mengambil harta karun itu. Akan sangat mengerikan jika mereka mendeteksi kita. Tetapi, tampaknya teknik penghindaranmu jauh lebih efektif daripada yang bisa aku perkirakan, ucap Hanli. Mendengar itu, Yin Yue tersenyum tenang dan kemudian berkata, Tuan hanya bercanda. Meskipun teknik menghindar klan serigala bulan perak sangat hebat, faktor terpenting adalah menyembunyikan ki spiritual kotak giok di dalam tubuhku. Masalahnya adalah, apakah aku mampu menyembunyikan diri dari 3 indera spiritual orang-orang tua yang aneh itu atau tidak, ucap Yin Yue. Sesaat setelah Yin Yue selesai berkata, Hanli tersenyum lembut dan tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Sebaliknya, cahaya biru mulai bersinar dari telapak tangannya yang diletakkan di atas kotak giok. Kemudian, ia mengerahkan tenaga pada tangannya dan kotak itu mulai memperlihatkan sedikit cahaya putih. Hingga tak lama kemudian, sebagian besar cahaya biru telah terserap sepenuhnya oleh kotak tersebut. Segera setelah itu,
Kotak itu pun nampak mudah dibuka dan di dalamnya terlihat selembar kertas giok berwarna biru pucat. Hanli pun menatap gulungan giok itu sejenak dan menarik nafas sebelum mengambil gulungan giok itu ke tangannya dan dengan khidmat membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Di sudut lain, rubah kecil itu menatap Hanli serta matanya dipenuhi kegembiraan. Dan seiring waktu berlalu perlahan, wajah Hanli tetap menunjukkan ekspresi tenang, sedangkan Yin Yue hanya berkedip bingung mengapa demikian. Beberapa saat kemudian, ekspresi Hanli berubah saat ia menarik indera spiritualnya dari gulungan giok itu. Ia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Beberapa saat kemudian, ia menghilangkan kerutan di keningnya dan dengan tenang menyimpan gulungan giok itu, lalu meraih kotak kedua, serta nampak tidak tertarik untuk menyebutkan isi gulungan giok tersebut. Meskipun Yin Yue nampak sangat penasaran, namun dia dengan bijaksana tetap diam mengenai masalah itu. Dan sesaat kemudian, Hanli membuka kotak kedua menggunakan metode yang sama seperti kotak pertama. Namun kali ini, kotak itu berisi sebuah cincin yang dibuat dengan sangat indah. Cincin itu juga nampak redup dan berwarna hitam pekat. Melihat itu, Yin Yue pun bertanya dengan heran. "Apakah itu harta karun kuno?" ucap Yin Yue. "Sepertinya bukan. Benda ini tidak memancarkan banyak ki spiritual," ucap Hanli yang juga tampak ragu tentang benda itu. Ia dengan santai mengambilnya dengan jari-jarinya dan mulai memeriksanya lebih dekat. Setelah meliriknya beberapa kali dan mengamatinya dengan indera spiritualnya, dia dengan tegas berkata, "Bahannya agak aneh. Seharusnya ini hanya alat sihir biasa, tetapi cukup sulit untuk mengatakan kegunaannya," ucap Hanli. "Ini hanya alat sihir," ucap Yin Yue. Secerca kekecewaan juga nampak terpancar di mata Yin Yue. Sedangkan Hanli tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan. "Jangan khawatir, karena Master Canggun menyimpannya dalam kotak giok seperti ini. Pasti ada tujuan tertentu. Mungkin ini akan berguna di masa depan," ucap Hanli. Mendengar itu, Yin Yue memiringkan kepalanya dan dengan bersemangat berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita lihat apa yang ada di dalam dua kotak lainnya?" ucap Yin Yue. Segera setelah Yin Yue berkata demikian, Hanli membuka setiap kotak yang tersisa satu persatu. Salah satunya berisi botol kecil berwarna hijau, sementara yang lain berisi bongkahan seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya ungu. Sesaat kemudian, Hanli pun dengan santai membuka botol hijau itu dan menghirup aromanya. Aroma yang sangat tajam dan menyengat menusuk hidungnya hingga membuat Hanli meringis. Dia pun buru-buru menutup botol yang tampaknya berisi racun itu dan melirik botol kecil itu dengan ekspresi aneh sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada benda berwarna ungu itu. Dia meremasnya dengan jari-jarinya dan mendapati benda itu sangat lembut. Berkas cahaya sesekali berkilauan dari benda ungu itu serta menciptakan pemandangan yang mempesona. Menyadari hal itu, Hanli nampak berseru kaget. Kemudian, ia memusatkan indera spiritualnya pada objek tersebut dan memeriksanya dengan seksama. Dan beberapa saat kemudian, tangannya tiba-tiba bergetar dan bola ungu itu berubah menjadi awan ungu. Awan itu berputar sekali di atas kepala Hanli sebelum jatuh kembali ke tangan Hanli dalam bentuk aslinya. Awan itu tampak berlapis-lapis seperti jaring benang ungu berkilauan yang sangat tipis. Tampaknya itu adalah harta karun langka. Ketika Yin Yue melihat jaring ungu itu, ia berkata dengan takjub, "Bukankah ini bunga awan ungu? Ini adalah harta karun kuno yang terkenal bahkan sejak zaman dahulu kala," ucap Yin Yue. Mendengar itu, kilauan kegembiraan terpancar dari mata Hanli dan dia dengan antusias bertanya, "Kau tahu apa ini?" "Karena benda ini terkenal, mungkinkah ini harta karun roh ilahi?" ucap Hanli. Sesaat kemudian, Yin Yue dengan antusias berkata, "Sayangnya tidak. Meskipun bunga awan ungu adalah harta karun kuno kelas atas, ia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan harta karun roh ilahi. Tetapi dalam hal kemampuan bertahannya, ia juga sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Tergantung seberapa baik pemurniannya,
Harta karun ini dapat digunakan untuk melindungi area seluas beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Ini adalah harta karun kuno pertahanan skala besar yang benar-benar langka. Konon, bunga awan ini adalah yang terhebat dalam melindungi segala sesuatu dalam radius 50 km. Meskipun aku tidak tahu seberapa benarnya hal ini, tentu saja ia juga sangat efektif dalam menjebak musuh. Dan adapun kemampuan menyerangnya, ia mampu melepaskan api sejati matahari giok untuk melenyapkan musuh, ucap Yin Yue. Sedikit kekecewaan tampak di wajah Han Li, tetapi setelah itu ia segera memasang ekspresi aneh. Yin Yue, kau tampaknya cukup mengetahui tentang bunga awan ungu ini. Mungkinkah kau pernah melihatnya sebelumnya, ucap Han Li. Ketika Yin Yue mendengar ini, dia terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecut dan berkata, "Sekarang, setelah Tuan menyebutkannya, aku teringat sepotong ingatanku sebelum aku dimurnikan menjadi roh artefak. Sepertinya ada satu bunga awan ungu tertentu yang ku kenal dengan cukup baik," ucap Yin Yue. Saat Yin Yue berbicara, ekspresinya tampak termenung. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menyerah, seolah-olah ingatan itu di luar jangkauannya. "Baiklah, karena bunga awan ungu ini sangat menakutkan, dan aku belum pernah mendengar Master Cangkun menggunakan harta karun ini. Kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari lembah air terjun iblis. Sayang sekali tidak ada satupun kotak giok yang diperoleh yang berisi informasi tentang lembah air terjun iblis. Seharusnya informasi itu ada di dalam 2 kotak giok Markis Nanlong. Sungguh disayangkan," ucap Han Li yang nampak menertawakan dirinya sendiri, tetapi dia tidak benar-benar tampak sedih. Dia jelas memahami bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh lebih banyak harta karun jika dia mendapatkan rahasia lembah iblis jatuh. Tetapi pada saat yang sama, dia juga akan menjadi target besar. Selama informasi ini dibocorkan, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan orang-orang eksentrik yang akan datang mengetuk pintunya. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya atau tidak. Sesaat kemudian, Yin Yue nampak tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, bukankah gulungan giok itu memuat mereka?" ucap Yin Yue. Karena Yin Yue bertanya, Han Li menjawabnya dengan nada hambar. Gulungan giok itu berisi seni dan teknik kultivasi Master Cangkun. Meskipun aku tidak dapat mengkultivasikan seni kultivasi utama, yaitu seni bulan purnama, ada beberapa teknik rahasia dan beberapa wawasan kultivasi yang dapat aku manfaatkan, ucap Han Li. Ketika Yin Yue mendengar ini, dia menghela nafas dan tampak sedih. Pada saat itu, Han Li menyimpan semua barang dan kotak. Setelah mengucapkan sepatah kata singkat kepada Yin Yue, Han Li menutup matanya dan mulai bermeditasi. Yin Yue pun mendekat ke tubuh Han Li dan kemudian meringkuk. Ia lalu nampak membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap kosong ke sudut kosong di dalam gerobak. Saat pasukan manusia Fana Maulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu. Selama waktu itu, 2 kelompok pendekar sihir telah melakukan pencarian di antara pasukan tersebut. Namun, Han Li selalu dibangunkan oleh Yin Yue dan ia mampu dengan mudah menyembunyikan diri dari para pendekar sihir tingkat rendah ini. Karena gerobak yang dibeli Han Li berisi barang-barang yang tidak penting, tak seorang pun dari manusia Fana Maulan yang repot-repot memeriksanya. Dengan kemampuan indera spiritualnya yang luas, Han Li mampu mendeteksi prajurit sihir manapun dalam radius 50 km, sehingga ia dapat dengan mudah menghindari mereka saat ia dengan lancar melewati gurun dan memasuki negara Feng Yuan di aliansi 9 negara. Negara Feng Yuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Maulan. Pegunungan di perbatasan mereka biasanya dijaga oleh para kultivator dari aliansi 9 negara. Namun, setelah Han Li menghabiskan beberapa hari di dalam negara Feng Yuan, dia tidak bertemu satu pun kultivator, tetapi dia bertemu dengan banyak patroli pendekar sihir. Jelas bahwa aliansi 9 negara menganggap pertempuran awal mereka melawan pendekar sihir Maulan tidak menguntungkan dan memutuskan untuk mundur untuk sementara waktu. Selain itu, pertempuran sesungguhnya seharusnya belum dimulai. Dan tanpa berpikir panjang, Han Li bergegas melewati daerah yang sangat terpencil.
Setelah penerbangannya yang lancar dan tanpa insiden selama 4 hari, tiba-tiba dia menoleh dan melihat sebuah gunung kecil yang terpencil dengan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian, wajahnya berubah-ubah, menampilkan berbagai ekspresi yang berbeda. Karena pada dasarnya, beberapa saat yang lalu, dia mendeteksi sebuah area dengan fluktuasi ki spiritual yang dahsyat, yang samar-samar mengandung niat jahat. Itu jelas bahwa ada pertempuran antara kultivator tingkat tinggi. Dan karena pertempuran sedang berlangsung di sini, kemungkinan besar itu adalah seorang kultivator yang bertarung melawan seorang pendekar sihir. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Hanli menemukan bahwa ada 5 petarung tahap formasi inti yang mempertaruhkan segalanya melawan seorang petarung eksentrik tahap Yuan Ying. Di antara para petarung tahap formasi inti ini, ada beberapa yang memiliki aura yang sedikit familiar bagi Hanli. Setelah berpikir sejenak, Hanli tidak dapat mengingat siapa mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Hanli tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan terbang mendekat. Dengan teknik gerakan Hanli yang luar biasa, Hanli mampu menempuh jarak pendek ini dalam sekejap mata. Dan begitu tiba, ia melihat berbagai cahaya berwarna-warni memenuhi langit disertai suara ledakan yang dahsyat. Pertempuran itu juga nampak sangat sengit. Kelima kultivator formasi inti yang berpakaian beragam saat ini sedang bertarung melawan seorang pendekar sihir tahap Yuan Ying awal. Meskipun kelima kultivator formasi inti bertarung dengan segenap kekuatan mereka dan mengendalikan harta sihir mereka dengan sempurna, pendekar sihir botak berjubah kuning itu perlahan-lahan mendorong mundur para kultivator dengan lingkaran kabut kuning. Pendekar sihir itu memasang ekspresi garang. Meskipun dia belum melepaskan harta karun sihirnya sendiri, teknik fantastis dan kultivasinya yang mendalam memungkinkannya untuk dengan mudah menghadapi mereka. Seandainya bukan karena ada seorang wanita cantik di antara para kultivator formasi inti, kultivator Yuan Ying itu mungkin tidak akan menahan diri dan sudah menghabisi mereka semua. Di sisi lain, meskipun Hanli merasa wanita itu familiar, pandangannya berfokus pada pria tua gemuk di antara para kultivator. Pria tua ini dikelilingi kilat perak dan mengendalikan harta sihir pedang besar yang berulang kali memancarkan petir. Dan di sisi lain, dia adalah yang terkuat di antara kelompok berlima itu. Hanli mengamati penampilan dan seni kultivasi lelaki tua itu dan memasang ekspresi rumit. Sesaat kemudian, dia juga bergumam. Dia tak disangka ada kebetulan seperti ini di dunia ini, gumam Hanli. Di sisi lain, setelah kultivator berjubah kuning itu bertarung begitu lama, kesabarannya nampak habis dan dia menatap tajam wanita cantik itu. Gadis, sepertinya kau tidak bisa mengenali niat baikku. Seandainya bukan karena seni kultivasiku membutuhkan wadah kultivasi yang luar biasa, aku tidak akan memberimu waktu selama ini. Jika kau tidak menyerahkan diri kepadaku, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam, ucap kultivator berjubah kuning. Setelah mengatakan itu, dia meludahkan sehelai bulu kuning. Bulu itu bersinar terang dan memiliki gambar samar di atasnya. Kultivator botak itu kemudian mengambilnya ke tangannya. Di sisi lain, ketika lelaki tua gemuk dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, serta menyadari bahwa keadaan jauh dari baik. Mereka jelas mengerti bahwa pendekar sihir itu telah menahan diri, tetapi mereka juga tidak berani mundur, karena jika tidak, mereka akan dengan mudah dihabisi oleh pendekar sihir itu. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih buruk daripada melawannya bersama-sama. Oleh karena itu, kelima orang itu mengutuk dalam hati dan hanya mampu mengerahkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk menyerang pendekar sihir tersebut. Untuk sementara waktu, kekuatan harta sihir mereka nampak meningkat pesat dan mereka mampu memukul mundur kabut kuning itu dengan kuat dan mendapatkan kembali sebagian momentum mereka. Namun hal ini membuat pendekar sihir botak itu murka. Dia melemparkan bulunya ke udara dan menyemburkan kabut ki kuning ke harta sihir itu, serta lalu mulai mengucapkan mantra. Bulu itu bergetar sesaat dan perlahan mengipasi ke arah para kultivator. Tiba-tiba, suara siulan keras terdengar di udara dan angin kencang berwarna kuning pekat mengikuti arah kiprah bulu tersebut.
Dan dalam sekejap, angin kencang itu berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dan sepenuhnya menelan kelima kultivator formasi inti tersebut.